Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Diamond and Pearl Sinnoh Victor. Grand Festival yang dinanti-nantikan secara resmi diadakan, dihadiri dari berbagai macam peserta. Hikari meyakinkan dirinya bahwa pasti akan memenangkan kompetisi ini. Satoshi dan kawan-kawan tiba di Lake Valor, tempat diadakannya Grand Festival. Semalam sebelum diadakannya acara, para peserta diundang untuk makan malam. Terlihat Naoshi telah tiba di sini juga. Satoshi dan kawan-kawan menyapanya setelah lama tidak berjumpa. Dari rumah, Ibu Hikari bangga karena anaknya telah sampai di posisinya yang sekarang. Naoshi mengatakan selain Grand Festival, ia juga telah mengumpulkan badge guna mendaftar Sinnoh League, memutuskan untuk mengikuti dua kompetisi sekaligus. Tiba-tiba Kengo muncul dan mengajak Hikari dengan sebutan Hikari. Sayang sekali hal itu sudah tidak berdampak lagi terhadap dirinya. Bahkan Hikari sudah tidak takut lagi dengan Plusle dan Minun. Kemudian Plusle dan Minun muncul mengagetkan Hikari, yang diikuti dengan kemunculan Urara yang ternyata juga telah sampai di tempat ini. Setelah itu Hikari bertemu dengan Nozomi dan mengingatkan akan janji bahwa mereka berdua akan bertarung di babak final nantinya. Kengo tidak ingin mengganggu mereka, namun ia tidak akan memberikan posisi final semudah itu. Sementara Musashi juga telah sampai di tempat ini dan menyatakan ia yang akan menjuarai Grand Festival. Malamnya Hikari mengumpulkan semua Pokemon-Pokemonnya dan berterima kasih kepada teman-temannya karena telah memberinya kesempatan untuk berada di posisinya yang sekarang. Hikari akan memberi penghormatan kepada ibunya dengan cara memenangkan Grand Festival ini. Paginya Satoshi sedang berlatih. Ia dihampiri Kengo yang menanyakan keberadaan Hikari. Satoshi menjawab Hikari masih sibuk berdandan di kamarnya. Nozomi sangat mengenal Hikari yang begitu memperhatikan penampilannya. Makanya ia pun membantu Hikari merapikan rambutnya dan juga memberikan saran bahwa Hikari harus lebih tenang, mengingat Grand Festival ini sangat dinantikan olehnya. Tentunya Nozomi juga gugup dan ia memberitahukan hal ini untuk menenangkan dirinya juga. Grand Festival dengan ini resmi dibuka, memperkenalkan para juri yang telah bekerja keras sejak dimulainya Pokemon Kontes, serta juri tamu yaitu Melissa, Gym Leader Heartfront City. Diikuti lebih dari 100 koordinator. Akan ada 3 stage untuk tampil, yang mana di setiap stage-nya akan ada 2 juri yang menilai penampilan para peserta. Urara tampil pertama dan menampilkan pertunjukan 2 EV. Urara lalu melemparkan Water dan Fire Stone agar EV-nya berevolusi menjadi Vaporeon dan Flareon. Suatu percobaan yang sangat mantap, sekaligus pembukaan yang cukup meriah untuk Grand Festival. Sekarang giliran Naoshi, menggunakan Kricketot dan Altaria yang menyanyikan lagu untuk menyambut semua yang hadir di tempat ini. Berikutnya giliran Musashi, yang berdiri di atas Sevifire lalu membiarkan Yanmega merobek bajunya, sehingga terlihatlah dress Musashi yang baru. Musashi memang penuh dengan kejutan, komentar para juri. Melewati beberapa peserta, akhirnya tiba juga giliran Nozomi. Kali ini ia menggunakan Lumineon dan Gastrodon yang saling mengkombo gerakan tipe airnya agar bisa berdiri tegak di hadapan para penonton. Kengo menggunakan Floatzel dan Empoleon yang mana terlihat seperti sedang bertarung, namun dengan menampilkan gerakan yang indah. Akan tetapi karena saking bersemangatnya, Pokemonnya tak sengaja menghit temannya sendiri. Kengo menyesal karena menggunakan strategi ini, dan harapannya untuk bisa lolos ke babak berikutnya sangatlah tipis. Hikari mengkhawatirkan Kengo, namun ia juga dipanggil untuk tampil berikutnya. Hikari memilih Bonehari dan Cyndaquil, mengerahkan seluruh kemampuannya agar bisa menampilkan pertunjukan terbaik. Hikari memerintahkan para Pokemonnya untuk menciptakan seluncuran es, lalu berdiri di puncaknya sambil Bonehari terkurung di dalam es yang dinaiki Cyndaquil. Urara mengkritik tindakan Hikari yang mengeluarkan kemampuannya sejak awal pertandingan. Nozomi membela temannya bahwa Hikari bisa lebih dari ini. Berikutnya diumumkan siapa saja yang berhak lolos ke babak berikutnya. Dengan menyisakan 32 peserta, semuanya berhasil lolos, kecuali Kengo yang sayangnya harus tereliminasi akibat blunder.
Genggo pun menerima kenyataan dan menyemangati teman-temannya yang akan bertanding di babak selanjutnya. Genggo langsung melanjutkan perjalanannya hari itu juga, karena ingin mempersiapkan Grand Festival berikutnya. Tapi yang pasti ia akan terus mengawasi Hikari. Keesokan harinya Hikari giat berlatih, memastikan Pokemon-Pokemonnya menguasai jurus-jurusnya dengan sangat baik. Satoshi yang melihat Hikari begitu bersemangat, jadi tak tahan untuk ikut berlatih. Gible diperintahkan Draco Meteor, yang lagi-lagi mengincar Piplup. Namun dengan adanya Togepi, serangan itu dikembalikan lagi ke Satoshi dan Gible. Sesudah itu mereka dihampiri Nozomi dan Naoshi, yang kagum akan kerasnya latihan Hikari. Namun juga perlu diingat bahwa orang-orang yang mengikuti Grand Festival juga tidak bisa diremehkan. Hikari paham akan hal itu, tapi tidak mematahkan semangatnya bahwa ia sudah berjanji akan berhadapan melawan Nozomi di babak final. Berpindah ke tim Rocket yang sedang menikmati makanan, Musashi tidak ikut karena ingin menjaga kondisinya selama pertandingan berlangsung. Tim Rocket juga membuka usaha dengan menjual barang-barang para koordinator unggulan. Mendekati babak berikutnya, Hikari yang bersiap-siap didatangi Urara yang ingin membalas kekalahannya. Urara mengira Hikari sudah kehabisan strategi, yang semuanya sudah dikeluarkan di babak pertama, sehingga ia akan mudah dikalahkan oleh Urara. Hikari berkesempatan untuk membungkam mulut Urara, karena kebetulan ia akan berhadapan dengannya sebentar lagi. Ketika mereka berada di battlefield, keduanya memutuskan untuk mempertandingkan Pachirisu Mamoswine versus Gabite dan Flareon. Pachirisu memulai dengan discharge. Gabite bisa memblok serangannya yang tidak berefek sedikit pun kepadanya. Hikari sudah memperkirakan hal ini. Discharge itu sebenarnya digunakan untuk melapisi tubuh Mamoswine. Dengan bermodalkan listrik, Mamoswine lalu menyeruduk Gabite dan Flareon. Urara merintahkan Gabite Sandstorm yang digabung dengan Scary Face Flareon. Mamoswine yang awalnya ingin menyerang tidak jadi, dikarenakan terintimidasi dengan jurus itu. Selanjutnya Gabite double team untuk mengepung Pachirisu dan Mamoswine. Dari sana Flareon melancarkan Shadow Ball tanpa perlu khawatir menghit kawannya. Pachirisu dan Mamoswine mencoba bertahan dari gempuran itu, hingga akhirnya efek double team menghilang juga. Namun itu tidak menghentikan Urara untuk terus menekan Hikari sampai tak sadar poinnya telah berkurang banyak sekali. Dengan tersisa sedikit waktu sementara poinnya lebih tinggi dari Hikari, Urara semakin yakin ia yang akan memenangkan pertandingan ini. Mendengar hal itu membangkitkan semangat Hikari untuk bertarung lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai kemudian Hikari berhasil melancarkan Ice Charlander. Gerakan yang indah itu hampir menyamakan kedudukan. Urara yang sempat terkejut lalu merintahkan Pokemon-Pokemonnya masuk ke dalam tanah. Selain sebagai tempat bersembunyi, ini juga memudahkan mereka untuk menyerang Pachirisu dan Mamoswine dari arah yang tak disangka-sangka. Hikari benar-benar dibuat kewalahan karena poinnya juga hampir habis. Hikari lalu merintahkan Pachirisu untuk masuk ke dalam lubang yang dibuat musuhnya. Selanjutnya Mamoswine menyebarkan Ice Shard ke tiap lubangnya. Dan terciptalah Ice Charlander untuk kedua kalinya. Gabite dan Flareon pun hanya bisa pasrah saat terkena jurus itu. Sebagai serangan penutup, Mamoswine mendorong Pachirisu dengan heightened power. Hasilnya, Gabite dan Flareon sudah tidak bisa lagi melanjutkan pertandingan. Para juri sangat puas dengan hasil pertandingannya. Teman-temannya pun mengakui Hikari sangat jauh berkembang semenjak Pokemon kontes pertamanya. Singkat cerita, Naoshi, Nozomi, dan Musashi bisa mengamankan posisi tanpa kesusahan. Selain Musashi yang bisa melaju ke babak berikutnya, dagangan tim Rocket juga laku keras. Masalahnya di antara barang yang dijual, foto Musashi lah yang kurang diminati. Musashi marah sekali dan menandatangani fotonya meminta mereka menjualnya sekali lagi. Hikari mendatangi Urara mengecek keadaannya. Urara bilang ia baik-baik saja dan mendoakan semoga Hikari bisa memenangkan Grand Festival. Satoshi dan Takeshi terus mendukung Hikari sampai ia mendapatkan apa yang ia inginkan. Pertandingan terus berlanjut hingga Naoshi, Nozomi, Hikari, dan Musashi mencapai babak semifinal. Langsung ditentukan dengan siapakah mereka akan saling berhadapan.
Ibu Hikari tak menyangka anaknya bisa sampai sejauh ini. Hikari termenung sambil memikirkan pertandingan besok. Satoshi dan Takeshi bilang jangan khawatir berlebihan. Sebaliknya menyuruh Hikari untuk berjuang sebisanya. Sementara itu, Naoshi bermain musik di hadapan para Pokemon untuk menenangkan dirinya. Nozomi meyakinkan bahwa Naoshi akan mendapatkan pelayanan yang mantap di pertandingan besok. Berpindah ke tim Rocket yang siap launching merchandise Musashi, semisal ia benar-benar menjadi top koordinator dengan memenangkan Grand Festival. Babak semifinal sebentar lagi akan dimulai, yang mana kedua peserta telah menempati posisi masing-masing. Nozomi memilih Leafeon dan Mismagius, sementara Naoshi memilih Kricketune dan Lopunny. Nozomi memulai dengan mengkombo Energi Ball dan Shockwave. Sayangnya jurus itu bisa ditangkis Lopunny. Kricketune lalu Bug-Buzz untuk menghalau pergerakan musuh. Lopunny memanfaatkan jurus kawannya untuk mengurangi poin. Kedua Pokemon itu seolah-olah seperti sedang melakukan konser. Kemudian Nozomi yang merasa sudah cukup memperhatikan, memerintahkan Leafeon dan Mismagius double team guna mengurung Pokemon Naoshi. Sekarang gantian serangan Lopunny yang justru memberikan keuntungan bagi Nozomi dengan berhasil mengurangi poin Naoshi. Berupaya melawan balik, Naoshi memerintahkan Sing. Nozomi yang telah menduganya memerintahkan Mismagius Lucky Charm, mematahkan jurus Sing. Baik itu Nozomi maupun Naoshi akhirnya melancarkan serangan terbaiknya guna menjatuhkan lawannya. Kalau dilihat-lihat, ini merupakan kontes battle paling indah yang dilihat Hikari selama ini. Mendekati penghujung waktu, Naoshi mengkombo Silver Wind dan Blizzard. Namun semuanya dibuat terpukau dengan combo Ariel S dan Psywave, menciptakan sayap bagi Leafeon. Langsung saja Leafeon menerjang Kricketune yang mencoba menahannya dengan Excisor. Dengan selisih poin yang lebih tinggi, Nozomi pun berhasil memenangkan pertandingan ini. Saat Hikari hendak naik ke panggung, ia sadar janjinya akan terpenuhi setelah memenangkan pertandingannya yang satu ini. Hikari versus Musashi berlangsung sangat seru, karena tanpa sadar mereka berdua sudah sering melakukan pertarungan. Buneary Cyndaquil versus Sevifire Carnivine bertarung hingga titik darah penghabisan. Akan tetapi masih terlalu cepat bagi Musashi untuk menandingi Hikari, yang akan melaju ke babak final. Mimpi Musashi untuk menjadi top koordinator lenyap seketika. Musashi perlahan mendekati Hikari, namun bukan untuk memancing perkelahian, melainkan menyuruh Hikari meneruskan perjuangannya untuk memenangkan Grand Festival. Grand Festival akhirnya telah sampai pada puncaknya. Pertandingan final diisi oleh dua peserta yang digadang-gadang akan menjadi top koordinator. Ibu Hikari juga datang untuk menonton pertandingan anaknya secara langsung. Hikari mengeluarkan Piplup dan Togekiss untuk berhadapan dengan Glameow dan Galet Nozomi. Mengingat ini adalah pertandingan penghabisan, maka para Pokemon diminta untuk tidak ragu-ragu dalam menyerang. Togekiss fly up sambil dinaiki Piplup, melancarkan Aura Spear Bubble Beam. Untuk mengatasinya, Glameow Shadow Ball, sedangkan Galet Psycho Cut menghancurkan combo Hikari. Piplup Hydro Pump, namun dicegah Glameow dengan Fake Out. Saat itu, Galet dan Togekiss juga sedang bertarung. Togekiss menjaga jarak dengan cara terus-terusan terbang di udara. Lalu Galet mentransfer Signal Beam ke Iron Tail Glameow. Hikari yang tidak mau kalah memerintahkan Piplup Whirlpool yang digabung dengan Aura Spear. Kedua serangan yang berbenturan itu mengakibatkan Hikari dan Nozomi sama-sama kehilangan poin. Selain berfokus pada serangan, kedua peserta juga harus menampilkan serangan yang indah agar lawan semakin kehilangan banyak poinnya. Selagi Piplup beradu serangan dengan Galet, tiba-tiba Glameow manjat ke atas Togekiss. Togekiss yang berupaya menjatuhkan Glameow malah mengurangi poin Hikari. Untungnya Togekiss bisa mengambil alih kendali setelah mengurung Glameow dengan Safeguard. Sempat berpikir Piplup itu akan terus bertarung dengan Galet, namun ternyata ia melompati Galet agar bisa mencapai temannya. Alhasil Hydro Pump sukses membebaskan Togekiss dari Glameow. Galet berupaya memisahkan Piplup dan Togekiss. Ketika hal itu berhasil dilakukan, Piplup sudah siap dengan Whirlpool-nya. Glameow yang telah lama dilatih bisa menggunakan Iron Tail untuk menahan Whirlpool. Kemudian Galet menghancurkannya sekaligus mengurangi lebih banyak poin Hikari.
Hikari yang sudah di ujung tanduk memerintahkan Pack Sky Attack masih berupaya menghadang Nozomi mengkombo gerakan Pokemonnya juga, yaitu Saikoka Thunderbolt. Ini merupakan serangan penghabisan, karena waktu hampir saja habis. Setelah ledakannya reda, terlihat di papan skor menunjukkan poin mereka selisih sedikit sekali, dengan Nozomi yang ternyata memenangkan Grand Festival. Hikari terlihat sangat kecewa, namun mencoba menghibur diri dengan memberi selamat kepada Nozomi. Ibunya dan teman-temannya pun tahu perasaan Hikari. Namun seperti inilah pertandingan, ada yang menang dan ada juga yang kalah. Nozomi mendapatkan Ribbon Cup dan dinyatakan secara resmi sebagai top koordinator. Dengan begini, Grand Festival pun berakhir. Musashi yang telah percaya sepenuhnya kepada Hikari sangat jengkel sekali, hingga ia memutuskan untuk berhenti menjadi koordinator dan kembali jadi anggota tim Rocket seutuhnya. Sesudah berganti pakaian, Hikari ditunggu ibu dan teman-temannya. Hikari sangat senang sekali ibunya menyaksikan pertandingannya. Hikari pun menyerahkan ribon ibunya yang telah lama ia bawa-bawa selama ini, mengatakan ia akan mencari ribon yang memiliki nilai yang sama dengan yang itu. Hikari dan Nozomi mengobrol. Nozomi akan kembali ke kampung halamannya untuk menghadiri pesta kemenangannya. Hikari juga boleh datang kalau ia mau, tapi Hikari bilang ia akan menemani Satoshi hingga sampai ke Sinnoh League. Lain kali pasti ia akan mengunjungi Nozomi. Setelah kepergian Nozomi, Hikari mengeluarkan seluruh Pokemonnya, berterima kasih karena telah berjuang bersama dirinya. Di lain kesempatan, Hikari berjanji akan lebih baik dari yang sekarang.